sesuatu terjadi padamu hari ini, mungkin kamu belum bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya, atau mungkin kamu sudah mencoba menjelaskannya kepada seseorang dan menyadari bahwa diam adalah satu-satunya jawaban yang mungkin, tetapi sebuah perubahan mendalam telah terjadi di dalam dirimu dalam beberapa jam terakhir. Itu bukan sesuatu yang terlihat di cermin, bukan perubahan di saldo rekeningmu, dan pastinya bukan perubahan dalam rutinitas harianmu. Itu adalah sesuatu di alam tak kasat mata. Sebuah frekuensi yang berubah, sebuah roda gigi yang akhirnya sejajar, dan aku di sini untuk memberitahumu secara persis apa itu, karena alasan mengapa kamu dipilih untuk mendengar ini sekarang bukanlah kebetulan. Kamu membawa sebuah panggilan yang telah ditahan, dan musim penantian, musim kekurangan mutlak, waktu di mana kamu seolah mengetuk pintu-pintu yang tak kunjung terbuka, akan segera berakhir. Selama waktu kita bersama di sini, kamu akan mengenali 5 tanda jelas yang telah muncul dalam hidupmu dan apa arti sebenarnya bagi perjalananmu. Kamu akan memahami pola unik, cara bertindak yang tanpa sepengetahuanmu selama ini menghalangi berkat-berkat itu, dan mengapa usaha manusiamu, sekeras apapun itu, tidak cukup untuk mengakses apa yang telah disediakan bagimu. Dan sebelum kita selesai, ada satu pernyataan khusus yang akan kuucapkan atas hidupmu, sebuah konfirmasi bahwa musim kekayaanmu, musim kelimpahan yang telah Tuhan persiapkan secara resmi telah terbuka. Kamu telah hidup dalam kelelahan yang sunyi. Itu adalah kelelahan yang tidak hilang dengan tidur semalam, karena ia tidak ada di tubuhmu, ia ada di jiwamu. Kamu telah bekerja lebih keras daripada orang-orang di sekitarmu. Kamu telah mengabdikan diri dengan integritas yang hanya dimiliki sedikit orang. Dan tetap saja kamu melihat peluang berlalu seolah ada penghalang tak terlihat antara dirimu dan takdirmu. Kamu merasa seperti sedang mencoba mendorong tembok yang tidak mau bergeming, mengerahkan seluruh kekuatanmu dalam upaya yang seolah tidak membuahkan hasil. Apakah kamu menyadari bahwa percakapan yang dulu terasa bermakna kini terasa hampa? Apakah kamu menyadari bahwa lingkungan tempatmu dulu berkembang kini terasa terlalu sempit, seperti pakaian yang sudah tidak muat? Apakah kamu merasakan gelombang emosi yang tiba-tiba, kerinduan akan tempat yang belum pernah kamu kunjungi, atau keyakinan mutlak bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, meskipun tidak ada bukti apapun dalam situasimu saat ini? Ini bukanlah tanda bahwa kamu tersesat. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kamu sedang dikalibrasi. Kelelahan yang kamu rasakan adalah biaya untuk menopang struktur yang tidak dirancang untuk musim barumu. Kesunyian yang kamu hadapi, kurangnya respons dari orang-orang, perasaan terisolasi, semua itu adalah bagian dari proses pemisahan yang diperlukan agar kekayaanmu dikelola dengan kebijaksanaan yang telah diberikan kepadamu. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Fakta bahwa kamu ada di sini, mendengar kata-kata ini saat ini, adalah bukti bahwa transisi telah dimulai. Angka ini, 888, adalah simbol fondasi baru, otorisasi ilahi untuk apa yang akan datang. Dan tindakan sederhana mengetik angka-angka ini adalah caramu mengatakan, ya pada perubahan. Itu adalah caramu untuk meneguhkan komitmen dengan apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidupmu sekarang. Ketik 888, lalu segera kembali padaku, karena yang perlu kita bahas selanjutnya adalah lapisan yang tersembunyi di balik semua pergumulanmu ini. Mekanisme tersembunyi yang perlu kamu lepaskan agar akhirnya menerima apa yang sudah menjadi milikmu. Banyak orang percaya bahwa kekayaan datang melalui usaha yang lebih keras, tetapi kebenaran yang perlu kamu rangkul adalah bahwa usahamu sendirian tidak memiliki kuasa untuk membuka pintu yang sudah Tuhan buka kuncinya. Kamu selama ini beroperasi dari sistem bertahan hidup, sebuah sistem yang diwariskan,
mungkin bahkan dari generasi-generasi yang harus berjuang untuk setiap rema. Kamu belajar bahwa untuk mendapatkan, kamu harus berdarah. Kamu belajar bahwa jika kamu tidak memegang kendali dengan erat, segalanya akan runtuh. Namun cara beroperasi ini, ketegangan konstan yang kamu bawa, justru itulah yang menghalangi aliran kelimpahan untuk masuk. Kamu tidak perlu lagi berjuang untuk dilihat. Kamu sudah dilihat. Kamu tidak perlu lagi berteriak untuk didengar. Namamu sudah dipanggil. Bayangkan gambaran sebuah ladang yang perlu dibiarkan beristirahat. Selama waktu yang lama, kamu seperti tanah yang tidak pernah beristirahat, selalu berproduksi, selalu diminta, selalu mencoba memberi makan semua orang di sekitarmu. Tapi sekarang, pemilik ladang memutuskan bahwa inilah waktunya untuk membiarkan tanah beristirahat agar akar-akar bisa masuk lebih dalam dari sebelumnya. Kamu mungkin merasakan ini sebagai jeda paksa, sebagai kurangnya kemajuan, tetapi sebenarnya inilah saat di mana akarmu mulai mencari air dalam yang tidak bisa ditawarkan oleh permukaan. Apa yang kamu alami bukanlah sebuah kehilangan, itu adalah persiapan. Kamu keluar dari musim bertahan hidup untuk memasuki musim panen, dan kekayaan yang Tuhan persiapkan tidak membutuhkan keringat putus asamu. Ia membutuhkan ketersediaanmu, kesiapanmu untuk menduduki tempat kehormatan yang sudah disediakan bagimu, bahkan sebelum kamu lahir. Kekayaan yang mendekat ini bukan hanya uang, bukan hanya akumulasi harta benda. Ini adalah otorisasi untuk menjadi siapa kamu diciptakan. Ini adalah kebebasan untuk tidak perlu berpura-pura, tidak perlu bersembunyi, tidak perlu mengecilkan dirimu agar muat dalam kenyamanan orang lain. Inilah saatnya suaramu menjadi otoritasmu, bukan hanya sebagai sebuah kalimat, tetapi sebagai sebuah keputusan. Ketik aku siap, dan segera setelah itu arahkan perhatian penuhmu padaku. Karena kita akan segera memasuki lapisan paling dalam dari wahyu ini. Untuk waktu yang lama, kamu percaya bahwa nilaimu terkait langsung dengan jumlah beban yang mampu kamu pikul di pundakmu, tanpa pernah menunjukkan beratnya. Kamu telah memupuk kebiasaan ketahanan yang diam. Percaya bahwa jika terus berjalan, bahkan dengan luka yang terbuka, pada akhirnya kamu akan sampai di tempat di mana kekurangan tidak lagi berkuasa atasmu. Tapi ada satu cacat mendasar dalam sistem usaha manusia ini, sebuah cacat yang sudah kamu sadari, meskipun kamu mencoba mengabaikannya. Kamu mencoba membangun istana menggunakan alat yang sama yang kamu gunakan untuk menggali parit. Usaha yang mengeluarkanmu dari survival bukanlah usaha yang sama yang akan menopangmu dalam kelimpahan. Kemakmuran bukanlah pencapaian yang kamu rebut dengan kekuatan kasar. Ia adalah warisan yang mulai kamu tempati ketika akhirnya kamu memutuskan untuk melepaskan cambuk pengorbanan diri. Selama bertahun-tahun, kamu beroperasi dari mekanisme pertahanan, didorong oleh ketakutan bahwa jika kamu berhenti, semua yang telah kamu capai hingga saat ini akan lenyap dalam sekejap mata. Mentalitas kekurangan ini berbisik kepadamu bahwa setiap kesempatan adalah yang terakhir, bahwa setiap pintu tertutup adalah vonis akhir atas tujuanmu. Tapi apa yang tidak kamu pahami adalah bahwa siklus bertahan hidup ini bukanlah takdirmu, ia hanyalah tempat pelatihan. Kelelahan yang kamu rasakan hari ini bukanlah tanda kelemahan, ia adalah peringatan bahwa kontrak dengan kekurangan telah kedaluarsa. Kamu dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi tanganmu masih terkepal, menggenggam masa lalu, menggenggam ketakutan, menggenggam kebutuhan untuk mengendalikan setiap detail jalan. Bayangkan sekarang ladang yang kusebut sebelumnya. Pikirkan ia bukan sebagai sebidang tanah yang terlupakan, tetapi sebagai tempat perlindungan. Ketika seorang petani memutuskan bahwa tanah harus beristirahat, ia tidak mengabaikan ladang itu. Ia menghormati siklus kehidupan, membiarkan tanah memulihkan nutrisi yang telah habis oleh produksi berlebihan. Kamu adalah ladang itu.
Kamu memberikan segalanya untuk pekerjaan, untuk orang-orang, untuk harapan-harapan eksternal, dan hasilnya adalah habisnya sumber daya internalmu sendiri. Kamu pikir jika berhenti berproduksi, kamu akan kehilangan identitasmu, tetapi kenyataannya dalam kesunyian istirahat paksa ini, sesuatu mulai tumbuh dalam dirimu yang tidak akan pernah tumbuh di bawah teriknya perjuanganmu yang hiruk-pikuk. Akarnya semakin dalam. Saat kamu merasa stagnan, esensimu turun ke lapisan-lapisan yang bahkan tidak kamu ketahui keberadaannya. Akar ini kini tertambat di air yang tidak pernah kering, air yang tidak bergantung pada hujan dunia luar. Musim panen yang Tuhan buka bagimu sekarang menuntutmu untuk mengubah posturmu. Ini bukan lagi tentang menabur dengan air mata frustrasi. Ini tentang menuai dengan damai dari seseorang yang tahu bahwa waktu keringat telah digantikan oleh waktu penyediaan. Istirahatmu bukanlah ketidakaktifan. Itu adalah demonstrasi imanmu yang terbesar. Itu adalah bukti bahwa kamu akhirnya mengerti bahwa yang merawat panen bukanlah dirimu, melainkan pemilik ladang yang mengetahui persis waktu setiap buah matang. Banyak di sekitarmu masih berlari, masih berjuang, masih berdarah untuk remah-remah, tetapi kamu diundang untuk menarik diri ke tempat kejelasan ini. Kamu menyadari bahwa semua kecemasan yang kamu rasakan hanyalah kebisingan dari sebuah sistem yang tidak lagi melayanimu. Sekarang hal-hal mulai selaras dengan cara yang tidak perlu kamu paksakan. Pintu-pintu tidak perlu didobrak, mereka dibuka kuncinya dari dalam. Apa yang kamu alami sekarang adalah transisi menuju otorisasi ilahi, di mana kekayaan berhenti menjadi tujuan yang tidak terjangkau, dan menjadi bukti alami bahwa kamu akhirnya menduduki tempat yang selalu menjadi milikmu. Biarkan pernyataan ini menandai komitmenmu terhadap musim baru. Ini bukan tentang apa yang akan kamu lakukan besok, ini tentang siapa yang kamu putuskan untuk menjadi hari ini. Ketik aku siap, dan kemudian tetaplah di sini, karena otorisasi yang kamu terima sekarang akan mengubah cara kamu memandang setiap langkah yang kamu ambil mulai saat ini. Kekayaan yang sedang dilepaskan bukanlah tentang mengumpulkan angka-angka di rekening atau posisi kekuasaan. Ini tentang menduduki tempat sahmu. Untuk waktu yang lama, kamu merasa seperti tamu dalam hidupmu sendiri, meminta izin untuk ada, meminta izin untuk bermimpi. Itu adalah mentalitas seseorang yang belum mengakui warisannya sendiri. Otorisasi yang kamu terima sekarang adalah dekret bahwa kamu tidak perlu lagi meminta izin untuk makmur. Kemakmuranmu adalah konfirmasi panggilanmu. Ketika kamu mengizinkan dirimu untuk menduduki ruangmu dengan hormat, dengan martabat, dan dengan damai dari seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun lagi, kamu tidak hanya mengubah realitamu, kamu mengubah frekuensi lingkungan di sekitarmu. Kamu tidak perlu berjuang melawan siapapun, kamu tidak perlu meyakinkan siapapun tentang siapa dirimu. Kelimpahanmu adalah kesaksianmu. Ia adalah jawaban yang jelas bagi semua yang meragukan, dan yang lebih penting, bagi semua saat di mana kamu meragukan dirimu sendiri. Apa yang kamu pikir sebagai akhirmu hanyalah pemangkasan. Apa yang kamu pikir sebagai kekalahanmu hanyalah persiapan untuk kebesaran yang belum siap kamu pikul. Sekarang, setelah akar mencapai kedalaman yang diperlukan, buah yang akan datang tidak mungkin dirobohkan. Ia kokoh, ia nyata, dan ia adalah bukti bahwa kamu tidak hanya bertahan, tetapi kamu berkembang tepat di mana Tuhan menanammu. Rasakan otorisasi ini menjalari tubuhmu, dari ubun-ubun hingga telapak kaki, seperti arus izin yang melepaskan setiap otot yang tegang, setiap pikiran tentang kekurangan, dan setiap ketakutan akan masa depan. Kamu sedang ditugaskan untuk menjalani panen, dan panen itu melimpah terus-menerus dan dibuat untukmu.
Jangan lakukan itu sebagai gerakan mekanis atau sebagai angka untuk memberi makan sistem, tetapi sebagai persetujuan yang dalam, sebuah metrai spiritual bahwa apa yang telah disebutkan di sini adalah kebenaran tentang perjalananmu. Setiap persetujuan adalah pengakuan bahwa siklus perjuangan telah berakhir dan bahwa otorisasi untuk kemakmuranmu telah diserahkan dengan sah. Diamlah sejenak, rasakan damai yang dibawa oleh penerimaan ini, karena kelegaan dari tidak perlu lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja adalah langkah pertama menuju kepenuhan yang akan datang. Saat kamu menambatkan kesadaran baru ini, ada seseorang di lingkaran dekatmu yang sangat membutuhkan untuk mendengar panggilan kelegaan ini. Renungkanlah orang yang kamu kenal, seseorang yang telah bekerja jauh lebih keras daripada semua orang di sekitarnya, tetapi tetap berjalan dengan kelelahan yang tidak bisa dilihat siapapun. Pikirkan tentang orang yang membawa beban rahasia, seseorang yang tetap menegakkan kepala di depan dunia, tetapi dalam kesunyian malam merasa tak terlihat dan tak berdaya, seperti sedang mengetuk pintu-pintu yang terus saja terkunci. Wajah orang itu muncul di benakmu sekarang. Itu bukanlah kecelakaan, itu adalah petunjuk. Kirimkan konten ini padanya. Bukan sebagai rekomendasi biasa, tetapi sebagai pemberian perhatian dan pelayanan, sebuah pengingat langsung bahwa masa kekeringannya juga akan segera berakhir dan bahwa syafaatmu adalah jembatan baginya untuk juga menerima otorisasinya sendiri. Sekarang, sebelum kita melanjutkan ke penutup pertemuan ini, kita perlu menorehkan ini pada tingkat identitas. Jangan mengetiknya sebagai sebuah keinginan atau sebagai permintaan akan sesuatu yang belum ada. Ketiklah sebagai konfirmasi akhir sebuah dekrit kepemilikan atas musim kekayaan yang sudah berlangsung. Dia yang mengakui pemilihannya sendiri berjalan dengan cara yang berbeda, berbicara dengan otoritas yang khas, dan menarik kelimpahan sebagai refleksi alami dari sifat barunya. Rohmu sedang memberikan persetujuan yang selama ini kurang agar pintu air terbuka sepenuhnya. Ketik akulah yang terpilih, dengan tenang, rasakan setiap huruf. Biarkan tanganmu mengukir kebenaran ini di medan energi yang menghubungkan kita. Kamu ditugaskan untuk menjalani musim baru ini. Kamu diperlengkapi untuk menerima panen yang telah disiapkan selama musim dinginmu yang panjang. Kamu diizinkan untuk meninggalkan jubah kekurangan dan mengenakan martabat warisanmu yang sejati. Seringkali, pikiranmu mencoba menerjemahkan gerakan batin ini sebagai sebuah pencapaian yang perlu direncanakan, dihitung atau diraih melalui strategi manusia, tetapi kebenaran yang kita ungkapkan di sini jauh lebih dalam dan lebih sederhana daripada rencana bisnis atau upaya kemauan apapun. Kamu menghabiskan bertahun-tahun percaya bahwa untuk mengakses kelimpahan, kamu perlu menjadi orang lain, bertindak dengan cara yang berbeda, atau memaksa pintu-pintu realitas agar menekan tekananmu. Itulah pelatihan survivalmu, sebuah mekanisme yang berguna di masa ketika kekurangan adalah satu-satunya acuanmu. Tetapi masa itu sudah berlalu. Sekarang, kekayaan yang mendekat bukanlah hadiah yang kamu menangkan karena jasa usaha. Ia adalah otorisasi yang kamu terima karena keselarasan identitas. Perhatikan bagaimana akhir-akhir ini semua upaya untuk memaksa situasi yang belum siap terjadi hanya menghasilkan kelelahan yang seolah tak berujung. Apa yang kamu sebut sebagai hambatan sebenarnya adalah istirahat paksa, sebuah cara untuk mencegahmu menghabiskan energi vitalmu di ladang-ladang yang tidak memiliki benih panenmu. Bayangkan seorang petani yang selama musim kemarau parah mati-matian mencoba menanam di tanah yang belum menerima hujan yang diperlukan. Ia lelah,
Ia mengotori tangannya, ia menunggu tumbuhnya tunas yang tidak akan datang, bukan karena kurang perawatan, tetapi karena kurang waktu. Kamu berada di tanah itu. Kamu merawat, kamu menunggu, kamu menjaga harapanmu tetap utuh, dan kesetiaan dalam kegelapan itulah yang mempersiapkan sistemmu untuk menopang kelimpahan yang sekarang datang. Metafora di sini jelas, panen di musim istirahat bukanlah saat kamu berlari, tetapi saat kamu bersiap menerima apa yang akhirnya siap diberikan tanah. Istirahatmu bukanlah kesalahan perjalanan, itu adalah persiapan akar. Akar yang tumbuh terlalu cepat, tanpa pendalaman yang tepat, tidak dapat menopang buah dari musim kekayaan yang besar. Oleh karena itu, semua yang kamu rasakan sebagai keterlambatan, sebagai rem dalam hidupmu, sebenarnya adalah perlindungan yang diperlukan agar fondasimu tidak runtuh ketika kelimpahan akhirnya tiba. Kamu tidak sedang diam, kamu sedang dipancangkan. Dan sekarang, otorisasi yang kamu rasakan datang adalah konfirmasi bahwa strukturmu akhirnya siap memikul berat tanggung jawab yang dibawa oleh kekayaan. Ini bukan permintaan, bukan harapan tentang masa depan. Ini adalah deklarasi tentang keadaan diri. Dengan mengetik 3 kata ini, kamu memanifestasikan persetujuanmu dengan proses yang sudah dimulai oleh rohmu. Kamu mengatakan bahwa, terlepas dari apa yang masih ditunjukkan dunia luar, bagianmu dalam transisi telah selesai. Kesiapanmu adalah kunci yang membuka aliran. Ketik aku siap, jeda sejenak untuk merasakan beratnya kata itu, lalu kembali ke percakapan kita. Sadarilah bahwa musim kekayaan baru ini beroperasi di bawah aturan yang berbeda. Di dalamnya, akumulasi bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah pendudukan. Kamu di sini bukan untuk mengumpulkan hal-hal yang membebani, tetapi untuk menduduki tempat yang sudah disediakan bagimu dalam jalinan realitas ini. Kelimpahan dalam bentuknya yang paling murni adalah penguraian sifatmu sendiri dalam lingkungan yang akhirnya mengakui siapa dirimu. Ketika kamu berhenti mencoba menyesuaikan diri dengan dunia dan mulai menghuni tempatmu yang sah, kekayaan berhenti menjadi sesuatu yang kamu kejar dan mulai menjadi sesuatu yang kamu tarik. Itu adalah perubahan polaritas. Apa yang dulu lari darimu, sekarang mendekat karena mengenali tanda tangan vibrasionalmu. Jika kamu merasa bahwa, meskipun tanpa bukti fisik, sesuatu dalam dirimu telah berubah, pahamilah bahwa intuisimu tidak menipumu. Kekayaan mulai bersirkulasi di lingkunganmu sejak saat kamu berhenti berjuang melawan sifatmu sendiri. Apa yang kamu alami? Kejelasan mental ini, kesabaran yang muncul entah dari mana, perasaan bahwa potongan-potongan puzzle tak terlihat sedang bersatu adalah bukti jelas bahwa musimmu telah berubah. Ini bukan keberuntungan, bukan kebetulan, dan pastinya bukan hadiah untuk perilaku tertentu. Ini adalah masukmu ke dalam aliran penyediaanmu sendiri. Manifestasi dari apa yang sudah menjadi milikmu, bahkan sebelum kamu mulai mencarinya. Ada banyak orang di sekitarmu yang masih terjebak dalam siklus perjuangan, mencoba membuktikan nilai mereka melalui aktivitas berlebihan yang hanya menguras mereka. Mereka melihatmu dan tidak mengerti mengapa posturmu berubah, mengapa kamu tampak tidak cemas lagi. Mengapa kamu berjalan dengan keyakinan yang tidak bergantung pada keadaan eksternal? Mereka tidak melihat proses akarmu. Mereka tidak melihat malam-malam ketika kamu percaya pada kesunyian. Karena itu kehadiranmu sekarang adalah undangan bagi mereka untuk juga mempertimbangkan bahwa ada cara hidup lain. Cara yang didasarkan pada menjadi dan menerima, bukan pada melakukan dan menderita. Jika jiwamu mengakui bahwa inilah saat di mana pemahamanmu tentang kelimpahan akhirnya naik ke tingkat yang baru, ketahuilah bahwa kejelasan ini adalah karunia yang sekarang kamu bawa. Kekayaan yang datang padamu bukan hanya untuk kenyamanan pribadimu, ia untuk menopang visi yang telah ditanamkan dalam dirimu
untuk mendukung tujuan yang mulai kamu rasakan, tetapi yang tampak terlalu besar untuk ditopang oleh realitasmu sebelumnya. Sekarang realitas telah meluas, ladang telah disiapkan. Benih yang kamu bawa melewati musim-musim kemarau akhirnya menemukan tanah subur dari otorisasimu sendiri. Jangan mencoba mengendalikan bentuk bagaimana kekayaan ini akan muncul. Ia bisa datang melalui peluang pelayanan baru, melalui ide yang kamu pikir kecil, melalui pertemuan kembali dengan seseorang yang membawa potongan yang hilang, atau sederhananya melalui kedamaian yang begitu dalam sehingga penilaianmu menjadi tajam seperti pisau, memungkinkanmu membuat keputusan yang membuka jalan secara instan. Bentuk adalah sekunder, yang penting adalah sumbernya, dan sumbernya mulai hari ini telah tersumbat. Lihatlah suka yang kamu berikan sebagai cap persetujuan. Jika apa yang dipaparkan di sini menyentuh kebenaran yang selama ini kamu simpan dalam diam, biarkan gerakanmu menjadi amin tanpa kata. Ini bukan tentang angka atau metrik media sosial. Ini tentang jejak persetujuanmu atas apa yang telah disingkapkan. Tindakan kecil mengeklik ini adalah komitmenmu untuk tidak lagi kembali ke pola pikir kelangkaan. Kamu mengakui, kamu setuju, dan kamu memeteraikan pemahaman bahwa musim kekayaanmu telah dimulai. Pertahankan sikap ini. Berjalanlah dengan kepala tegak seperti orang yang tahu bahwa persediaan tidak bergantung pada ketakutan, melainkan pada hubunganmu dengan esensi dirimu yang dirancang untuk berkembang. Ketakutan adalah peninggalan masa lalumu. Kepastian adalah bahasa masa kinimu. Ada seseorang di lingkaran terdekatmu, seorang pribadi yang memikul beban yang tak dilihat orang lain, yang raut wajahnya membawa jejak perjuangan terus-menerus dan tak kasat mata. Orang ini telah berusaha dengan segenap tenaga menopang mimpi yang seolah runtuh saat ia mencoba membangunnya, seseorang yang hatinya lelah menunggu pintu yang terus saja tertutup. Wajahnya muncul di benakmu saat kita berbicara tentang peralihan dari perjuangan menuju panen, dan itu bukanlah kebetulan. Kirimkan konten ini kepadanya, bukan sebagai sekadar saran biasa, melainkan sebagai sebuah penyerahan, sebuah pelayanan kelegaan bagi seseorang yang untuk sesaat lupa bahwa musim telah berganti. Serahkan kepadanya kunci yang baru saja kamu terima, karena apa yang membebaskan dirimu juga memiliki kuasa untuk membuka jalan bagi orang yang berjalan di sisimu dalam kelelahan sunyi yang sama. Sekarang, sebelum kita menutup siklus wahyu ini, aku perlu kamu menetapkan satu titik jangkar terakhir. Ini bukan harapan, bukan pula keinginan sesaat. Ini adalah pernyataan identitas. Tulis di kolom komentar kalimat ini, "Aku yang terpilih." Jangan menulis dengan tergesa-gesa. Rasakan setiap kata saat jari-jarimu mencatat apa yang telah diakui rohmu sebagai kebenaran mutlak. Saat mengetik, kamu tidak sekadar meninggalkan catatan, kamu sedang memeteraikan dalam kesadaranmu sendiri bahwa kelangkaan yang kamu jalani hingga saat ini adalah masa lalu, dan kelimpahan yang terbuka sekarang adalah tempat tinggalmu saat ini. Biarkan pernyataan ini bergema di dalam dirimu sebagai tanda tangan kontrak yang telah ditandatangani oleh Yang Maha Tinggi. Kamu berkomitmen pada kebenaran yang sekarang membebaskanmu. Kamu diutus untuk hidup dari panen baru ini yang tidak lagi bergantung pada keringatmu, melainkan pada kesiapanmu untuk menerima. Kamu diutus untuk berjalan di muka bumi dengan otoritas seseorang yang telah memahami bahwa kekayaan adalah buah alami dari siapa yang telah selaras dengan tujuan ilahinya. Sekarang, tepat pada saat ini, di seluruh penjuru dunia, jiwa-jiwa lain sedang mendengar kata-kata yang sama ini, mengakui akhir musim padang gurun mereka sendiri dan awal panen mereka. Kamu tidak sendirian. Ada jaringan tak terlihat dari orang-orang yang sepertimu
berhenti melawan arus untuk akhirnya membiarkan kehidupan menuntun mereka ke tempat yang seharusnya. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak perlu gegap gempita untuk menjadi nyata, dan justru karena keheningan inilah kebenaranmu tetap tak tergoyahkan. Sudah termeterai